Oke, what's up guys? Ya, di sini gue mau bahas pertandingan AFF malam tadi ya, antara Indonesia yang mana domisili dihuni oleh pemain-pemain muda U22 lawan Myanmar senior nih. Ya, kita tahu sendiri bahwa STY bakal menurunkan pemain-pemain muda tanpa memanggil beberapa pemain senior untuk main di pertandingan atau berlaga di AFF lah. Ya, dan line up-nya itu kipernya Supriyadi, di depannya ada Ferrari, Kadek Ariel, Dodi Tri. Di depan sedikit 3-4-3 masih sama ya, Arhan, Niko. Terus juga Zainuddin Faris dan Arkan Fikri. Depannya Hoki Caraka, Marcelo Ferdinand dan Kakak. Ya, yang mana yang kita tahu pemain senior seperti yang sudah pernah berlaga di senior ada Marcelino, Arhan, dan Ferrari ya. Sementara Myanmar di babak pertama dua-dua punya peluang yang cukup berbahaya lah babak pertama, tapi Myanmar agak sedikit kasar ya. Jadi ada beberapa part-part yang memang gini, kalau kalian nonton biasa kita kan bermain di kualifikasi Piala Dunia yang mana musuhnya level Asia, di mana level Asia wasitnya dan juga pemainnya, tipikal permainannya masih berbeda jauh dengan Eropa, which is seperti Liga Inggris, La Liga, or something. Tapi ketika masuk dan nonton AFF ini seperti atmosfer yang berbeda, dimana banyak sekali kartu kuning, banyak sekali pelanggaran yang istilahnya ingin mencederai. Terus juga dari sisi lapangannya pun juga ini kurang bagus sih kalau dilihat dari layar kaca ya. Akhirnya ya Myanmar dapat 3 kartu kuning bahkan di babak pertama, yang mana harusnya itu tidak perlu ya. Tapi memang terlihat sekali pertandingannya terkesan tarkamnya, dan kualitas wasitnya pun juga gue agak sedikit sayangkan gitu. Even ada VAR, tapi ya sudahlah, ini AFF. Dan akhirnya di paruh kedua Sintayong mulai mencoba mengganti pemain, seperti memainkan Rafael Struijk, terus juga Asnawi dan Deta, dimana punya impact besar. Tapi yang gue bingung adalah kenapa Asnawi di kiri dan Arhan di kanan gitu. Tapi ya ini mungkin strategi STY, dia mencoba bereksperimen karena ini masih match awal, yang dimana match awal cukup berat, dan juga dia bereksperimen dengan pemain-pemain baru yang jarang dia pegang. Istilahnya ini pemain-pemain baru kan, bukan pemain timnas senior yang mana sudah biasa dia pegang. Cuman ada beberapa pemain aja yang pernah dilatih STY. Masuknya Struijk, Asnawi dan Detan ini punya pengaruh besar dalam pertandingan, dimana di babak pertama even kita menguasai bola, tapi gue lihat ini chance-nya masih banyak Myanmar, walaupun lewat counter. Tapi ya kita punya pertahanan yang cukup solid. Dan akhirnya di babak pertama itu ya kita cuma nunggu possession, walaupun big chance kita punya 7 sementara Myanmar punya 8. 0 shoot on target di babak pertama untuk kita, dan sementara Myanmar 3. Nah, masuk ke babak kedua ini berubah, position kita 58 overall, Myanmar 42. Tapi kita punya 12 big chance berbanding 5 big chance dari Myanmar. Sementara kita punya shoot on target 4 berbanding 0 dari Myanmar. Jadi masuknya Struijk, terus juga Asnawi dan Detan layak starter lah, kalau bilang. Dia bermain 45 menit lebih, tapi cukup konsisten dan cukup mengobok-obok defense-nya lawan lah. Dan Struijk kita tahu yang dia sangat sering diberi kepercayaan, hampir selalu starter di senior. Dia bisa bermain mudah lah di AFF karena memang ya back-backnya tidak setangguh seperti lawannya Australia. Kalau lebih sering lawan Australia, Jepang, Arab Saudi ya, memang dia kesusahan di senior. Tapi di FF dia bisa dengan mudah lah gocek-gocek gitu, dan melakukan shoot beberapa kali yang berbahaya gitu.
Akhirnya lahirlah gol Indonesia 0-1 di menit 76 itu lewat lemparan Arhan, heading dari salah satu center back kita, kelepasan dan dapat disambut oleh Asnawi dan gol. Ya, memang kita tahu lemparan Arhan punya istilahnya senjata kita lah untuk bisa mencetak gol, dan which is good. Di di pertandingan pertama kita menang 1-0. Walaupun permainan masih tidak terlalu rapi, masih koordinasi masih sering salah passing atau beberapa ruang yang kosong, atau di pertahanan walaupun kita tidak kebobolan tapi beberapa kali lawan itu mengancam gitu, miss lah sedikit. Tapi ya overall belakangan cukup oke ya kalau untuk level AFF. Dan kemenangan pertama 1-0 untuk Indonesia di AFF, dan selanjutnya kita akan bertemu Laos, dimana gue rasa lawan Laos ST akan bereksperimen lagi, dan lawan Vietnam kemudian akan memberikan full tim terbaik lah istilahnya. Ini diberi kesempatan masih pemain-pemain seperti Struijk masuk di babak kedua, Asnawi ya, Marcelino sebagai starter. Memang Marcelino cukup lumayan kalau di kiri, tapi dia punya impact full kalau di tengah, lebih free roll sih kalau gue rasa. Tapi ya sudahlah, strategi ST ya we'll see, masih bereksperimen. Dan apakah kita punya peluang? Yang surprisingly menurut gue, ketika kita menghadapi Myanmar di mana didominasi oleh pemain seniornya Myanmar, sementara kita bermain dengan U22 ke bawah, beberapa pemain senior doang, kita bisa mengimbangi gitu. Jadi ya ini berarti menunjukkan bahwa kualitas kita sudah jauh meningkat di pemain-pemain, bukan hanya di senior tapi di pemain-pemain muda juga. Oke, segitu dulu video kali ini. Next kita akan lawan Laos. Kayaknya kita bakal menang besar deh kalau misalnya tim ini udah solid, dan atau mungkin ST akan bereksperimen lagi, ya is oke. Tapi lawan Vietnam, tim terbaik gue rasa masih bisa lawan sih. Oke, segitu dulu video kali ini. See you di video selanjutnya.